Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, para santri yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini mata pelajaran ulumul Quran untuk pertemuan yang kedua, al-liqa'u tsani. Baik. Di pertemuan yang kedua kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Mabahits fi Ulumil Quran, yaitu pada halaman yang ke-6. Silahkan semuanya persiapkan kitabnya atau PDF-nya dan alat-alat tulisnya. Di halaman ke-6 pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas potret sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana perhatian mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Di halaman ke-6 antum lihat, ya antum sambil melihat video ini dan juga persiapkan kitabnya. Mengatakan di halaman ke-6, penulis mengatakan, Ruya an Abi Abdurrahman as-Sulami annahu qala haddatsana alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'a. Baik. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau adalah seorang tabi'i. Ya, tabi'i itu tingkatan yang di bawah sahabat. Beliau berkata, Haddatsana alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'an. Telah bercerita kepada kami orang-orang yang dahulu mengajari kami Al-Qur'an. Berarti siapa yang mengajari mereka Al-Qur'an? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagai contohnya di sini beliau sebutkan ka Utsman bin Affan, seperti Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Bahwasanya mereka ya idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, lam yujawizuha, mereka tidak akan melewatinya, hatta yata'allamu ma fiha, sampai mereka mempelajari apa yang ada di dalamnya dari ilmu dan juga amal. Ya, jadi ilmu dulu yang kita dahulukan. Ya, ilmu terlebih dahulu. Baru setelah itu diamalkan. Jadi seperti itu para sahabat mempelajari Al-Quran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mereka tidak mau lebih dari 10 ayat, melewati 10 ayat, kecuali ya, sampai mereka
betul-betul memahami 10 ayat tersebut, kemudian lanjut lagi, ya betul-betul memahami 10 ayat tersebut dan juga mengamalkan kandungannya, kemudian mereka lanjut lagi. Jadi ilmu dulu, kemudian al-amal, al-ilmu, kemudian al-amal. Qalu, mereka mengatakan, fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Maka kami pun mempelajari Al-Qur'an dan ilmu dan amal sekaligus. Dan sungguh sangat disayangkan ketika muncul orang-orang yang hanya fokus pada bacaan saja, akan tetapi dari sisi ilmu dan juga pengamalan sangat kurang. Makanya yang disayangkan adalah kathural qurra wa qallal fuqaha. Ya, sangat sedikit sekali, sangat banyak sekali para qurra, ahli qiraah. Akan tetapi orang-orang yang faqih, yang memahami agama dengan baik dan benar ini sedikit. Jadi itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bersama Nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena pentingnya Al-Quran di sisi mereka, mereka pun ya betul-betul mempelajarinya, dan nanti akan kita bahas juga insyaallah bagaimana mereka menulis, mencatat Al-Quran. Baik. Namun Nabi SAW di paragraf berikutnya, masih di halaman yang ke-6, belum mengizinkan kepada mereka, kepada para sahabat, untuk menulis sesuatu sedikit pun dari Nabi alaihi salatu wassalam kecuali Al-Quran saja. Kecuali Al-Quran saja. Jadi di paragraf kedua kita baca, walam ya'dzan lahum Rasulullah SAW fi kitabati syai'in anhu. Ini yang di layar, yang saya buat di layar itu hanya faidah saja, bukan tulisan di dalam kitab, bukan. Tetapi maksudnya di paragraf kedua ini dan juga paragraf yang berikutnya, bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahas sahabata an kitabati ghairil Qur'an khasyatal tibasi bihi khasyatal tibasihi bi ghairihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk menulis selain Al-Quran, karena khawatir akan tercampuri Al-Quran itu dengan selain Al-Quran. Jadi lihat, para sahabat kan rajin dan semangat untuk belajar Al-Quran. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? Kalau selain Al-Quran, itu di awal kali Nabi SAW melarang, jangan ditulis. Kenapa? Karena khawatir itu dikira Al-Quran, padahal bukan. Dikira yang diucapkan oleh Nabi SAW itu Al-Quran, padahal ternyata bukan Al-Quran. Oleh karenanya di paragraf kedua antum lihat di kitab antum, walam ya'dzan lahum Rasulullah SAW fi kitabati syai'in anhu. Dan Nabi SAW belum mengizinkan kepada mereka, kepada para sahabat, di dalam penulisan sedikit pun dari beliau. Jadi gak boleh nukil dari Nabi SAW kemudian ditulis, itu jangan, gak boleh di awal kali, kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW, kemudian Nabi SAW menyampaikannya melalui lisan beliau. Baik. Ini di awal kali perkaranya seperti itu. Nabi SAW melarang para sahabat untuk menulis selain Al-Quran. Baik. Sebetulnya Nabi SAW di dalam hal ini juga mewanti-wanti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan sabda beliau. Antum lihat di paragraf ke-3, rawa Muslimun an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni, janganlah kalian menulis dari aku, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu, dan barang siapa yang menulis, ya, mencatat apa yang aku sabdakan dari aku, kata Nabi SAW, ghairal Qur'an, selain Al-Quran, falyamhu, hendaknya dia hapus. Wahadithu anni wala haraj, dan berbicaralah kalian, ya, nukillah dariku, tidak mengapa, wala haraj. Waman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, dan barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Baik, kita bisa lihat ya di layar itu. Jadi Nabi SAW khawatir jika Al-Quran ini, ya, lihat Al-Quran itu tercampuri dengan selain Al-Quran. Makanya Nabi SAW melarang, jangan menulis dari aku kecuali Al-Quran, dan nukillah dariku, berbicaralah perbincangan, nukillah dariku, tapi jangan ditulis. Nukil, berbicaralah, tidak mengapa, wala haraj. Kemudian beliau juga mewanti-wanti di akhir hadis, tapi jangan berdusta atas namaku. Jadi inilah, Nabi SAW khawatir jika Al-Quran itu tercampuri dengan selain Al-Quran. Baik. Ya, kita pindah ke paragraf masih ada satu potongan hadis di bagian akhir paragraf ketiga. Baik, di situ Nabi SAW berpesan, la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhu, artinya hendaknya dia menghapusnya. Wahadithu anni wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini pesan dari Nabi SAW, ya, hati-hati. Dan lihat di akhir hadis Nabi SAW juga mengancam orang yang berdusta atas nama Nabi SAW dengan sengaja, hendaknya dia persiapkan falyatabawa, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Maksudnya hati-hati. Baik. Oleh karenanya orang-orang yang suka membuat hadis palsu, nah ini hati-hati. Bahaya ya. Karena diancam dengan neraka oleh Nabi SAW. Masya Allah. Kira-kira siapa yang kuat terhadap api neraka jahanam? Kita bisa lihat ya, bahwa api yang ada di dunia itu ternyata hanya bagian kecil saja dari api neraka jahanam.
Baik, oleh karenanya ini pesan dari Nabi SAW untuk umatnya, jangan sampai berdusta atas nama Nabi SAW, ya, membuat hadis, membuat suatu ucapan kemudian dinisbatkan kepada beliau. Baik, kemudian kita lanjut di paragraf berikutnya, yaitu paragraf keempat. Penulis mengatakan, wala in kana Rasulullah SAW qad adzina li ba'di sahabatihi ba'da dzalika fi kitabatil hadis fa innama yattasilu bil Qur'an dhalla yu'tamadu ala riwayati bit talqin fi ahdi Rasulillah SAW wa fi khilafati Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Ada poin penting di sini, yaitu periwayatan Al-Quran dengan talqin. Apa itu talqin? Diajari. Talqin. Ya, ditalqin. Saya kira ini bahasa yang sudah difahami, ya, talqin. Ketika antum melihat orang yang sakaratul maut, ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah, itu talqin agar dia mengikuti. Nah, penulis mengatakan wala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adzina li ba'di sahabatihi, meskipun Nabi SAW sudah mengizinkan untuk sebagian sahabatnya setelah itu, ba'da dzalik. Jadi Nabi SAW di awal kali apa? Melarang, kemudian diizinkan untuk sebagian sahabat untuk menulis selain Al-Quran, menulis hadis. Enggak apa-apa. Maka yang berkaitan dengan Al-Quran itu diambil dengan periwayatan dengan talqin. Terus dhalla yu'tamadu ala riwayah, masih saja pengambilan Al-Quran itu, penukilan Al-Quran itu diambil dengan cara periwayatan dengan talqin. Jadi datang sahabat yang mau belajar Al-Quran itu datang talqin. Ya, ditalqin, ya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ahdi Rasulillah sallallahu. Dan ini terus berlanjut, ya, baik di zaman Nabi SAW, di zamannya Abu Bakar, kemudian di zamannya Umar, kemudian di zamannya Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Baik. Para santri semuanya, insyaallah cukup pertemuan kita sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati semuanya. Baik, insyaallah kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.